Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kisah terbaik dalam Al-Qur'an melebihi kisahnya para nabi dan rasul. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para nabi dan rasul sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang ma'ruf dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam adadul anbiya?" Berapakah jumlah para nabi ya Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan 124.000 nabi dan 315 rasul. Itulah jumlah yang cukup banyak yang dihabarkan Nabi SAW kepada kita. Walaupun kenyataannya tidak semua para nabi dan rasul kisahnya sampai kepada kita. Bahkan yang kita wajib imani 25 nabi dan rasul sekalipun yang nama-namanya jelas tercantum di dalam Al-Quranul Karim, tidak semua kisahnya sampai kepada kita. Ada para nabi dan rasul yang dicantumkan namanya saja tapi kisahnya tidak ada. Seperti umpamanya kisah Nabi Dzulkifli, kemudian Ilyasin, kemudian Al-Yasa. Tidak disebutkan kisahnya dalam Al-Quran, walaupun disebutkan namanya, atau hanya cuplikannya saja. Seperti kisah Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Lut, dan nabi-nabi yang lainnya. Tapi ada juga nabi yang dikisahkan panjang lebar, sampai Al-Quran mencantumkan lebih daripada 130 ayat bercerita tentang seorang nabi ini. Seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam diceritakan di masa kecilnya, remajanya, dewasanya, tuanya, bahkan lengkap sekali. Ataupun nabi yang akan kita kisahkan cukup lengkap dalam Al-Quran, kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana perjalanan hidupnya baik di Irak, baik di Syam Palestina, baik di Mesir, ataupun di Jazirah Arab di Mekah Al-Mukarramah dan sekitarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah kisah yang banyak dicantumkan dalam Al-Quranul Karim, sehingga ada alaqah, keterkaitan antara Rasul kita yang sangat erat dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Contoh saja manasik yang kita disyariatkan padanya, manasik haji dan umrah. Manasik haji dan umrah tidak lain dan bukan melainkan syariatnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang kemudian menjadi syariat kita umat Islam. Dan itu menunjukkan keterkaitan antara kita dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keturunan dari Maria Kiptiyah. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah SAW mengatakan, "Wuli dari al-lailata ghulam, sammaituhu bismi Abi Ibrahim." Ketika Maria Kiptiyah melahirkan di malam hari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maka aku beri nama anak dari Maria Al-Kiptiyah itu dengan nama bapakku Ibrahim." Maka salah satu putra Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ibrahim, mirip dengan nama Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama Qasim, kemudian Abdullah, dan yang terakhir Ibrahim. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam beri nama salah satu dari putranya Ibrahim? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyamakan Ibrahim. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir dari jalur Ismail, dan Ismail itu putra daripada Hajar, salah satu istri Ibrahim. Dan Hajar itu adalah pemberian dari Raja Mesir kepada Siti Sarah yang kemudian dihadiahkan kepada Ibrahim. Begitu juga Ibrahim putra Nabi SAW, putra daripada budaknya Maria Kiptiyah. Dan Maria Kiptiyah juga hadiah daripada Muqawqus, Raja Mesir. Makanya Nabi SAW memberi nama putranya Ibrahim. Dan itu menunjukkan ada keterkaitan Rasul SAW dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan ketika Nabi SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimi'rajkan ke langit, maka Nabi SAW dipertemukan dengan Ibrahim pada langit ketujuh. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wa ra'aitu Ibrahim salawatullah alaihi wasalamu fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum ya'ni nafsahu wa ra'aitu Jibril alaihi salatu wassalam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan dihyatul kalbi." Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, ketika aku melihat Nabiullah Ibrahim di langit ketujuh ketika peristiwa Mi'raj, maka aku lihat Ibrahim wajahnya sangat mirip dengan diriku,
Maksudnya wajah Nabi SAW sangat mirip dengan Ibrahim alaihissalam. Dan ketika aku melihat Jibril, maka aku melihat Jibril sangat mirip wajahnya dengan Dihyatul Kalbi, seorang sahabat yang paling tampan yang ada di kota Makkah kala itu. Artinya bahwa Ibrahim alaihissalam dengan Nabi SAW ada kemiripan wajah. Ya, karena memang Nabi SAW turunan Ibrahim dari Ismail. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan Nabi SAW pernah melihat saat peristiwa Isra Mi'raj, Ibrahim alaihissalam menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Tentu al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam sudah membangun Ka'bah di bumi, maka sebagai balasannya dia pun disandarkan punggungnya di Ka'bah para malaikat di Baitul Ma'mur, yang setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur itu 70,000 malakin la ya'uduna ilaih. 70,000 malaikat yang tawaf di situ, setiap harinya keluar, kemudian datang malaikat dengan jumlah yang sama, kemudian keluar lagi, kemudian datang malaikat dengan jumlah yang sama, dan begitu seterusnya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW juga menceritakan tentang keutamaan Ibrahim alaihissalam dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, inna awwalal khalaik yuqsa yawmal qiyamah Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya dari seluruh makhluk yang dibangkitkan Allah pada hari kiamat, yang pertama kali diberikan pakaian adalah Ibrahim. Ingat, Nabi SAW pernah mengatakan yukhsarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman. Jadi manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat itu tanpa ada pakaian yang di badan, telanjang, kemudian tanpa beralas kaki, kembali tidak dikhitan, dan tidak membawa satu pun harta di badan. Maka yang pertama kali diberikan pakaian pada hari kiamat, kata Nabi SAW, adalah Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan kita diberi nama kaum muslimin. Yang memberi nama kaum muslimin adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kalau umat dulu ada namanya Yahudi karena dinisbatkan kepada Yahuda. Kalau dulu ada namanya Masihiyin atau Nasrani karena dinisbatkan kepada Isa al-Masih. Tetapi kita kaum muslimin tidak dinisbatkan kepada Muhammadiyin, tetapi kita disebut al-muslimun. Siapa yang memberi nama al-muslimun kepada kita? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Agama abi kalian, bapak kalian Ibrahim, dialah yang memberi nama kepada kalian al-muslimin min qablu wa fi hadha, baik sebelumnya ataupun pada hari ini. Maka penamaan kita kaum muslimin adalah penamaan yang diberikan bapak kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena kita beribadah kepada Allah karena ittiba, mengikut. Dan kita tidak pernah menuhankan Rasul SAW sebagaimana Yahudi menuhankan Nabi mereka Uzair, ataupun sebagaimana orang-orang Masihiyin, orang-orang Nasrani menuhankan Isa bin Maryam. Kita betul-betul umat yang pasrah, yang menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Ibrahim alaihissalatu wassalam beri nama kita dengan al-muslimun. Subhanallah, ya. Bagaimana ada keterkaitan luar biasa antara Nabiullah Ibrahim dengan kita kaum muslimin. Nabi SAW menjelaskan tentang keistimewaan Ibrahim, di antaranya Ibrahim adalah orang yang pertama kali dikhitan ketika tidak ada manusia yang dikhitan sama sekali. Di usia beliau 80 sana, 80 tahun, sebagaimana yang tertera dalam hadis Bukhari bahwa Ibrahim alaihissalatu wassalam di usia 80 tahun dikhitan. Artinya dia orang yang pertama kali dikhitan. Bahkan dia orang yang pertama kali mencukur kumis, dan itu bagian daripada khamsun minal fitrah. 5 dari fitrah manusia adalah mencukur kumis. Dan Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah awal manusia yang melihat di kepalanya ada uban, dan itu pelajaran besar. Ya, bagaimanapun rambut yang putih adalah mengingatkan kepada kita agar kita berubah, bahwa kita semakin hari semakin bertambah usia. Dan Ibrahim orang yang pertama kali melihat hal itu. Kemudian juga Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah orang yang mengajarkan kepada kita bagaimana ikramul dhaif, memuliakan tamu, karena dia orang yang pertama kali memuliakan tamu. Makanya disebut Abu Dhifan, bapaknya para tamu.
Bahkan Ibrahim sendiri adalah Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Adam alaihi salatu wassalam dari sorga ke bumi, kemudian dari pasangan Adam dan Hawa lahirlah keturunannya. Di antara keturunannya banyak yang menjadi nabi dan rasul. Di antaranya Syith alaihi salatu wassalam, kemudian Idris alaihi salatu wassalam, sampai kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian setelah Nuh lahir juga para nabi dan rasul. Salah satunya adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan sepakat bahwa tidak ada nabi dan rasul yang lebih mulia, lebih utama melebihi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akan tetapi tentu rasul kita jauh menjangkau keutamaan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Artinya dibandingkan dengan para nabi dan rasul selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ibrahim adalah afdalul anbiya, seutama-utama para nabi. Ibrahim alaihi salatu wassalam disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena Ibrahim alaihi salatu wassalam dikaruniai dua putra oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama Ismail dan yang kedua Ishak. Dari Ishak inilah lahirlah Ya'qub. Dari Ya'qub lahirlah Nabi Yusuf, dan itu para nabi. Kemudian dari putra-putra Ya'qub yang lainnya lahirlah ribuan para nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Dan Ya'qub disebut Israel, maka seluruh keturunan Ya'qub disebut Bani Israel. Dan Il itu artinya Allah, Israel itu artinya Abdullah, sama dengan Jibril, Mikail, Israfil. Il itu artinya Allah, karena nama-nama malaikat itu maknanya adalah hamba Allah, penolong Allah, ya, makhluk yang taat dengan Allah, dan begitu seterusnya. Maka Israel adalah hamba Allah, itu nama lain daripada Ya'qub. Lah ketika keturunannya Bani Israel banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diutus kepada mereka para nabi dan rasul, sampai ada satu kampung di zaman Bani Israel yang diutus kepada mereka 2-3 rasul, sebagaimana yang tertera dalam kisah dalam surah Yasin, menunjukkan bahwa Allah berikan karunia kepada Bani Israel, banyaknya diutus para nabi dan rasul kepada mereka. Walaupun kenyataannya orang-orang itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqtulunal anbiya bighairil haq, kebanyakan mereka membunuh para nabi tanpa sebab yang benar. Kemudian yang kedua dari jalur Ismail, putra Ismail bukan nabi, cucu Ismail bukan nabi, cicit Ismail bukan nabi. Tetapi ketika kemudian di antara turunan Ismail sampai kepada Abdullah, putra daripada Abdul Muttalib, maka lahirlah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Adapun dari keturunan Ishak yang menutup nabi dan rasul adalah ketika lahirnya Maryam, kemudian lahirlah Isa bin Maryam. Itulah penutup nabi-nabi Bani Israel, ditutup dengan Isa bin Maryam yang Allah angkat ke langit dan akan turun di akhir zaman. Tetapi penutup para nabi dan rasul setelah Isa bin Maryam adalah dari jalur Ismail, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah maka Ibrahim disebut Abul Anbiya, karena tidak ada satupun nabi dan rasul setelah Ibrahim kecuali nasabnya kembali kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam.